Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita yakni Habibana wa nabiyana Habiballah wa nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Fadilah Ayuning Tias selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan anak usia dini. Di sini saya Rifa Nurani sebagai moderator dan pemateri. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yaitu Aziza Jatul Jannah dan Dwina Sri Lestari. Saya di sini kami akan menjelaskan tentang konsep perkembangan dan pertumbuhan dalam teori umum dan Islam. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentang konsep perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan proses yang terjadi secara berkelanjutan sepanjang hidupnya makhluk hidup. Nah, pertumbuhan merujuk pada perubahan fisik yang diamati, sementara perkembangan mencakup perubahan yang tidak tampak secara langsung. Aspek kematangan manusia merupakan hasil proses yang telah dilalui oleh manusia dalam pertumbuhan dan perkembangan sehingga mencapai tingkat kepribadian yang lebih tinggi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan dalam teori umum dan Islam. Yang pertama itu ada teori umum. Terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu pertumbuhan. Pertumbuhan menurut teori umum yaitu peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertumbuhan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat permanen. Contohnya bayi yang baru lahir dengan panjang 50 cm. Nah, setelah dia menjadi dewasa menjadi 150 cm. Nah, ukuran bayi yang panjangnya 150 cm tidak akan kembali menjadi 50 cm. Nah, terus yang selanjutnya ada perkembangan menurut teori umum. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi akibat pematangan fungsi fisik dan psikologis pada anak yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta proses pembelajaran dalam rentak waktu tertentu yang mengarah pada pencapaian kedewasaan. Nah, sedangkan menurut J.P. Chaplin, nah yang sebelumnya itu menurut Alex Sobur dalam Purwanto 2023. Sedangkan menurut J.P. Chaplin dalam Purwanto 2024, perkembangan adalah kedewasaan atau kemunculan pola asasi dari tingkah laku yang tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut teori Islam. Pertumbuhan dan perkembangan yang berlandaskan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang. Lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya Allah pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti akan mati. Nah, dari ayat di atas menjelaskan tentang penciptaan manusia dan perkembangannya. Makna ayat tersebut menurut para musafir adalah bahwa Allah SWT menjadikan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, atau seorang bapak dan seorang ibu mengonsumsi makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Tumbuh-tumbuhan hidup dengan mengambil unsur-unsur yang terdapat dalam tanah. Nah, binatang ternak lalu memakan tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, saripati ya, makanan yang dimakan bapak menjadi sel sperma, sedangkan saripati makanan yang dimakan ibu menjadi sel telur. Sel sperma dan sel telur tersebut bertemu dalam rahim sehingga terjadi pembuahan. Peristiwa itu merupakan awal dari proses terjadinya manusia. Sedangkan menurut Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 19 yang artinya sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nah, dari ayat di atas diketahui bahwa manusia akan menghadapi berbagai
ke berbagai keadaan dalam hidupnya, dari yang mulai termudah hingga tersulit. Menurut tafsir Al-Muyassar, Allah bersumpah demi warna merah di ufuk saat matahari akan terbenam, dan demi malam dan apa yang diselubunginya berupa hewan melata, serangga, binatang liar, dan yang lainnya. Sungguh kalian melewati tahap hidup, tahap dan keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Dari air mani menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu ditiupkan ruh, lalu mati, kemudian dibangkitkan. Makhluk tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Jika melakukan itu berarti ia sudah berlaku syirik. Materi yang selanjutnya yaitu potensi-potensi manusia yang akan dijelaskan oleh Dwina Sri Lestari. Dan materi yang terakhir yaitu konsep fitrah anak usia dini yang akan dijelaskan oleh Aziza Izzatul Jannah. Selanjutnya itu potensi-potensi manusia. Yang pertama ada potensi lahiriah. Potensi merupakan daya, kekuatan, dan kemampuan. Potensi lahiriah merujuk pada kemampuan dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Sesuai dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah memberikan anugerah berupa indera dan hati nurani sejak lahir, yang merupakan potensi awal bagi setiap manusia untuk berkembang dan bersyukur. Selanjutnya, kedua ada potensi indrawi. Potensi indrawi adalah kemampuan kita untuk menerima informasi dari dunia luar melalui panca indera kita seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan. Sejak lahir, setiap anak memiliki potensi untuk mengamati dan menyerap informasi yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, penglihatan seorang bayi meskipun ada sejak lahir, namun akan berkembang seiring waktu, memungkinkan anak untuk mengamati objek dan mendapatkan pengetahuan baru melalui pengalaman visual. Dengan adanya potensi indrawi, seorang anak dapat mengamati objek yang dapat dilihatnya dan pastinya dapat pengetahuan yang baru. Selanjutnya, yang terakhir ada potensi akal. Potensi akal ini adalah kemampuan berpikir yang memungkinkan manusia untuk memahami, menganalisis, menyimpulkan, dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Potensi akal ini penting dalam membentuk karakter dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa akal harus digunakan untuk mencari kebenaran yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan as-sunnah Nabi Muhammad SAW. Potensi akal manusia dapat dilihat dari berbagai indikator seperti kemampuan dalam memahami pelajaran, mengingat dengan kuat, berpikir abstrak, dan memecahkan masalah. Dalam konteks pendidikan Islam, akal digunakan sebagai alat untuk memahami ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Menurut Dirman dan Cicih Juarsih menjelaskan bahwa indikator potensi akal manusia yaitu yang pertama, mudah menangkap pelajaran, yang kedua, mempunyai ingatan yang kuat, yang ketiga, mempunyai logika dan keterampilan analisis yang kuat, yang keempat, mampu berpikir abstrak, yang kelima, mampu membaca tata letak, yang keenam, mempunyai keterampilan mekanis, yang ketujuh, mempunyai keterampilan dan seni, yang kedelapan, pintar bersosialisasi, yang kesembilan, mampu memahami perasaan manusia, yang ke-10, cepat memecahkan soal atau masalah. Nah, manusia yang baik adalah manusia yang mampu menempatkan dan memanfaatkan akalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajijah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu konsep fitrah anak usia dini. Fitrah yang berarti kesucian dan potensi bawaan dalam diri setiap manusia merupakan konsep dasar dalam pendidikan Islam. Setiap anak lahir dengan kecenderungan alami untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini menjadi dasar pembentukan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Anak usia dini memiliki posisi yang sangat penting
Karena pada tahap ini, jiwa dan karakter anak masih berada dalam kondisi fitrah, yaitu keadaan yang suci, bebas dari dosa, dan memiliki kecenderungan alami untuk mengakui dan mengenal Tuhan. Konsep fitrah ini tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga mempengaruhi perkembangan moral dan intelektual anak yang perlu dikembangkan dengan baik. Dalam pandangan Islam, anak usia dini memiliki posisi yang sangat penting, yaitu sebagai amanah yang harus dijaga dan dipersiapkan untuk menjadi individu yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pendidikan yang diberikan sejak usia dini harus fokus pada pembentukan akhlak. Hal ini karena akhlak merupakan inti dari karakter manusia yang akan mempengaruhi perilaku dan hubungan sosial anak di masa depan. Menurut Saryono, fitrah dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu fitrah beragama, yaitu bakat bawaan manusia. Fitrah beragama mengarah pada kenyataan bahwa manusia adalah makhluk religius atau homo religius yang sejak lahir memiliki kecenderungan untuk terhubung dengan Tuhan. Potensi ini muncul sebagai dorongan alami untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Yang kedua yaitu fitrah suci atau sifat dasar manusia. Fitrah suci merujuk pada kondisi hati manusia yang murni dan bersih. Anak dilahirkan dengan fitrah suci yang berarti bahwa mereka tidak terpengaruh oleh dosa atau hal-hal negatif dari dunia. Yang ketiga yaitu fitrah intelektual, yaitu kemampuan bawaan akal dan indera. Fitrah intelektual mencakup kemampuan panca indera dan akal yang memungkinkan manusia untuk mengamati, berpikir, memahami dunia di sekitarnya. Potensi ini memungkinkan anak untuk belajar dan berkembang secara ilmiah serta mengidentifikasi hal-hal yang bermanfaat atau merugikan bagi mereka. Pendidikan anak usia dini dalam Islam menekankan pengembangan berbagai keterampilan, termasuk keterampilan spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Pemahaman ini sesuai dengan pandangan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, yang berarti anak-anak harus dididik agar dapat menjalankan peran tersebut dengan baik di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini harus bertujuan tidak hanya untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan spiritual yang kuat. Anak harus dilatih untuk memiliki integritas dan akhlak yang mulia, agar mereka bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang terjadi secara berkelanjutan sepanjang hidup pada makhluk hidup. Hasilnya yaitu aspek kematangan manusia mencapai tingkat kepribadian yang lebih tinggi dalam bertingkah laku secara wajar. Konsep pertumbuhan dan perkembangan terbagi 2, yaitu teori umum dan teori Islam. Manusia pasti memiliki potensi. Potensi seseorang akan berkembang dengan kualitas yang berbeda-beda, tergantung kemampuan seseorang dalam mengembangkan potensinya. Potensi terbagi 3, yaitu potensi lahiriah, potensi indrawi, dan potensi akal. Potensi lahiriah adalah potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita sejak kita lahir, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Potensi indrawi adalah potensi yang berhubungan dengan sesuatu yang berada di dalam luar diri kita, atau sering disebut dengan panca indera, mencakup indera penglihat, pendengar, peraba, pencium, dan perasa. Potensi akal adalah kemampuan rohani manusia sehingga dia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Konsep fitrah anak usia dini adalah suci. Konsep fitrah ini tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga mempengaruhi perkembangan moral dan intelektual anak yang perlu dikembangkan dengan baik. Dalam Islam, anak usia dini dianggap sebagai amanah, sehingga harus dijaga dan dipersiapkan agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pembentukan akhlak harus difokuskan pada pendidikan anak usia dini. Sekian, terima kasih.